tapi hitam dan itu kan ada kena angin ya. Nah itu kayak ada yang gitu. Nah setelah dicacah-cacah itu baru tuh gue liat ada kayak surat perempuan. Posisi kamar Bu Nina kan tadi 509. Anjir. Men, Apa lagi bang? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Riz. ya Pep. Ya. Di Suara Kisah. Jadi di episode kali ini alhamdulillah kita bisa kumpul lagi dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa memberikan kisah-kisah yang seru yang bisa didengerin dipantengin oleh para pendengar kisah dimanapun Yes, berada. betul banget. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau ingetin buat teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tuh nggak ketinggalan. Siapa tuh yang tentu? Yes, Biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari Suara Kisah. Ya. Ada gua, Bang Pep dan Bang Kris yang bakal nyeritain tentang pengalaman masing-masing lah di hotel. Nih guys, kalau ada yang punya cerita nih kirim kemana sih kalau mau ceritain di kita nih? Oh iya betul-betul, barangkali teman-teman juga lupa ya. Jadi yang punya cerita, yang mau ceritanya kita ceritain di Suara Kisah, bisa kirim aja email ke suarakisahkalian@gmail.com dan Di Instagram kami di suarakisah_id. ya. Atau di kita ada di suara.kisah, harus dilihat. Ya, jadi sebelum cerita, percaya atau tidak, nikmatin aja kisahnya. Oke, siapa bakalan cerita dulu nih Bang? Kita Ayo, gambreng coba. aja lah kayak Ayo. biasa. Gambreng. Om Pimpalayum gambreng, gambreng, gambreng. Pasti selalu gue ya duluan ya. Gue tadi udah mau balik gitu tapi Oke, Bang Pep silakan Oke, diceritakan. gue cerita duluan nih. Gimana Oke. nih? Ini gue alamin kejadian ini pas waktu itu di liburan lebaranan tuh tahun 2018 kalau nggak 2019 lah, sebelum Covid ya. Biasalah kan kalau libur lebaran itu kan pasti semua keluarga gue keluarga besar. Bukannya orang besar-besar ya, tapi sorry Ra ya. Bukan bukan orang besar-besar ya, tapi banyak lah. Iya, iya. Gua gitu kan banyak. Trip ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kejadian yang gue alamin ini waktu itu gue nge-stay di kota Solo. Ada satu hotel lama, tapi kayaknya hotel bintang 4 atau bintang 5. Cuman karena memang luas, jadi dia banyak pohon-pohon besar gitu. Dia masih mempertahankan kondisi yang lama sampai saat ini. Siang lah ya, jam 2 jam 3-an gitu. Jadi pada saat itu sih nggak ada yang aneh sih. Jadi gue biasanya tuh karena tahu sepupu-sepupu gue tahu gue suka kayak konten horor gitu kan. Mereka tuh ngajak, Bang, ntar malam kita ini yuk keliling-keliling hotel gitu kan. Karena memang banyak sisi-sisi hotel tuh yang penerangannya tuh minim lah, jadi emang bener-bener gelap banget. Dan jadi pas sore itu kita cek keliling semua hotel gitu kan. Banyak kayak ornamen dari kayu-kayu gitu, kayak kejati. Itu kan tambah kesan horor gitu. Iya. Nah, adalah gue udah keliling sore, udah berenang segala macem. Nah, sampai di malam hari itu sekitar jam 7:30 atau jam 8 lah habis makan. Kebetulan makan juga di restoran di situ kan. Bisa selesai makan, ada sepupu gue yang mau ke toilet. Toilet itu letaknya di belakang restoran. Oke. Harus melewati satu pohon besar. Pas dia balik, dia cerita kan ke gue semua lah, keluarga. Dia bilang, kok di pohon itu di atas kayak ada yang nyala-nyala merah. Dia bilang, lampu kali. Lampu merah. Yang neon pink itu. Itu cuy, ada titik merah, terus kayak ada rambut, kayak bulu-bulu. Ada satu bayangan hitam gede. Siluet gitu. Yes, siluet, tapi bentuk ada
Wajah gitu. Ada yang bahu. kelihatan. Bahu. Bahu kelihatan. Tapi hitam dan itu kan ada kena angin ya. Nah itu kayak ada yang dikit ayo ini langsung kita semua pada ngibrit semua. Wah itu ada ini ada ya Genderuwo lah. Genderuwo lah ya. cuy. Lari lah ya, bocah-bocah itu kan masih pada kelas 4, kelas 5 SD lah ya. Oh masih kecil-kecil. Kecil. Nah sampai akhirnya tidur malam itu juga awalnya gue pikir gue doang tuh yang ngerasain hal itu gitu lah, tapi ternyata pas bangun paginya tuh kira ada yang beberapa yang cerita. Jadi karena satu hotel itu satu kamar itu kayak modelnya kayak villa lah ya, jadi di dalam itu ada 2 kamar dan ruang TV itu gede banget. Yang bocil-bocil ini termasuk gue itu tidur di ngemper lah di ruang TV sih. Bukan di ruang TV. Berjajar lah kayak ikan asin gitu kan. Di atas kepala kita itu posisinya ada jendela gede. Pintu kaca. Pintu kaca gede gitu lah. Depannya tuh taman. Oke. Itu horden kan. Pas tengah malam itu horden itu kayak yang ini nih. Ada yang Kayak kebiasa angin. Kayak kebiasa angin. Jadi kayak gimana kan tinggi Iya. sampai bawah. Itu kayak saya ini. Berarti didorong dimainin itu mah bang. Pas paginya itu gue cerita, ternyata yang ngelihat itu bukan cuma gue, jadi ada sepupu gue yang memang nggak bisa tidur karena ya kalau tempat baru dan ngerasa creepy kan gimana sih ya, susah untuk tidur kan jam mata. Dan dia ngelihat, tapi dia selimutan, dia nggak tahu. Nah di lain sisi ternyata yang tidur di kamar itu kan ada om tante gue ya. Om gue itu pas malam itu sekitar jam 1, jam 2, gue nggak tahu kalau kejadian yang gue hordeng itu jam berapa, gue nggak lihat jam ya. Cuman pas malam itu dia masih belum tidur, dia masih nonton TV. Itu jadi posisinya ini om gue, sebelah ini tante gue. Ini ada pintu masuk, sebelah kirinya pintu masuk ke kamar, sebelah kanan jendela. TV di kaki posisi gue kan. Itu tiba-tiba tuh ada ibu-ibu masuk. Pakai kebaya. Anjir. Kebaya warna kuning atau hijau, bawahnya jarik dengan khas Konde. itu konde, ya kan? Itu jangan tuh. Itu anjing. Itu ruangan kan memang dari layar TV doang tuh. Dan nggak terlalu gede sih ruangan, jadi ya hampir semua ruangan kena cahaya TV lah. Itu dia langsung bukan jalan sih katanya. Kalau jalan kan apalagi pakai jari kan pasti susah jalannya. Iya. Masih terbang tuh. Melayang dia. Oh gitu. Melayang. Penuka lagi ya. Gitu. Dia langsung anjir, ini siapa? Ibu siapa anjir? Langsung tembus ke jendela yang ke arah taman dong. Ini gue anjir. Berarti bisa dibilang kayak ini ya, visualisasi mungkin dulu tuh tempat apa, bekas apa kali gitu dulu ya. Kamarnya sih, kamarnya mungkin ada ininya bang, koneksi. Iya. Ya kayak baju-baju khas Jawa gitu ya, Solo lah. Iya karena kan di Jawa kan itu. Kalau lu gimana itu, Ra? Kisah temen lu tuh? Nah, kalau gua agak melipir ke Jakarta aja lah. Sebenarnya hotelnya itu baru loh. Baru. Jadi waktu itu dia yang lamar lah jadi housekeeping di sana. Mereka bagi 3 area. Jadi ada yang di lobi, ada yang di kamar, koridor, sama satu lagi itu khusus yang kayak cuman di tangga darurat, terus kaca-kacanya gitu doang. Nah dia kebagian emang khusus di lobi. Nah di hotel itu tuh sebenarnya nggak hotel banget bang, jadi ada semi apartemennya. Jadi ada hotel, ada apartemennya. Nah, akses dari orang yang pemilik apartemen ini lewat hotel, always lewat situ. Akses apa? Jalurnya. Nah, jadi kalau misalkan si penghuni mau ke apartemen, nah lewat lobi hotel. Oh iya. Gitu, lihat lewat lift hotel dan sebagainya lah.
Nah, waktu itu dia tuh tahu siapa aja yang penghuni apartemen karena cuma sedikit penghuninya. Terus habis itu dia kenal nih sama salah satu ibu-ibu. Sebut aja namanya Ibu Nina ya. Dia kenal sama Ibu Nina karena ternyata Ibu Nina ini Nina Bobo kan nih? Hah? Dia penghuni apartemen. Dia tuh penghuni apartemen, tapi selalu lewat hotel kan, lobby hotel. Jadi kalau misalkan ini mereka tuh, si Bu Nina tuh selalu nyapa orang-orang yang ada di lobby. Di lobby itu ada security, resepsionis, sama office sama dia. Yeah. Nah, Bang Ilham ini setiap hari tuh kerjanya ada jadwal di pagi terus, ntar malam terus kayak gitu. Nah, dibawain lah makanan dari apartemen. Itu selalu, always tuh dia selalu, nih Pak, makanan buat lu pada. Nah, makanannya itu selalu mahal. Tiap hari tuh bawaan makanannya tuh enak-enak sampai akhirnya ternyata dia tuh kena sakit. Sakit komplikasi ya namanya kalau sakit. Kombinasi apa komplikasi? Komplikasi kalau udah umur ya? Ya udah umur. Usianya tuh sekitar 75 tahunan lah. Oke, komplikasi. Ya komplikasi. Karena sakit, si Bang Ilham ini nanya sama temennya nih. Sebut aja Bang Adi ya, Bang Adi lah. Bang Adi, ini Bu Nina kemana ya? Gue udah lama banget ngeliat. Agak tahu katanya mah sakit. Kemarin sih gue lihat dibawa sama supirnya buat diantarin ke rumah sakit. Pasti ke rumah sakit dulu gitu. Dia ngomong sih sama gue. Oh, kok nggak ngomong sama saya ya? Karena setiap hari Bang Ilham itu disuruh sama Bu Nina untuk Bang, tolong Bang beliin gas, anterin gas kayak gitu, galon, cucian laundryannya. Pokoknya setiap hari tuh sama Bang Ilham. Tapi kok ini nggak ngabarin giran sakit gitu. Dia juga bingung. Sampai besoknya lagi, seminggu setelah itu pulang nih Bu Nina, pas banget di depan dia dianterin sama supirnya, sama supir loh, dianterin dia sama supirnya menuju lobi, disambut nangis sama Bang Ilham. Ibu apa kabar? Kok saya udah nggak pernah lihat, kok ibu nggak pernah hubungin saya lagi? Iya, saya mau ke apartemen, saya mau ke kamar saya, kata dia gitu. Dibukain lah aksesnya. Jadi waktu itu dibukain akses sama si Pak Adi, ya, apartemen dia itu di 509, itu di paling ujung deket balkon, deket ujung koridor. Nah, singkat, dia waktu itu turun tuh, nemuin anak-anak yang tadi lah, ngasih sesuatu, ngasih makanan yang kebiasaannya dia. Tapi pas lagi Bang Adi sama Bang Ilham lihat, agak bingung tuh berdua, soalnya yang dikasih Bang, singkong, ubi, pokoknya ubi jalar, kacang yang emang prosesnya itu dari tanah. Dia dikasih itu. Tumben nih Bu Nina, biasanya gue dikasihnya spaghetti sama burger gitu katanya mah. Ngapa nih? Elah, udah dikasih udah makan aja sih lo. Terus besoknya lagi sama lagi. Pokoknya sehari, 2 hari, 3 hari Bu Nina tuh selalu turun emang ke lobi, tapi selalu ngasih yang itu. Nah, sampai akhirnya setelah itu seminggu kemudian, kok Bu Nina nggak kelihatan lagi nih. Ada laporan lah dari Ibu Ira di depan kamarnya Bu Nina. Ngabarin ke security kalau minta tolong dong, itu kok kayak ada yang bau bangke di depan kamar saya gitu. Terus kata dia, kata security-nya, karena di situ boleh bawa hewan Bang, tapi cuma kucing ya, cuma kucing. Nah, security ngomong, itu kali Bu ada kucing, pas banget Bu Nina emang punya kucing, jadi kucing-kucingnya di situ tuh sekitaran situ diambil sama dia buat dipiara buat temennya. Nah, itu kali kucingnya Bu Nina. Iya kali, udah coba laporin aja ke Bu Ninanya. Tapi karena cuma laporannya cuma 1, ya udah dibiarin aja tuh sama satpam. Sampai akhirnya laporannya tuh terus. Karena Bu Ira itu ada suami namanya Pak Indra. Pak Indra ini ngelapor lah, ini gimana ini udah masih baunya ini udah lama, masih ada terus. Sampai akhirnya Pak ini, Ibu ini semua di situ tuh sebenarnya gang koridor di situ tuh penuh orang. Tapi semuanya kebauan. Nah, akhirnya mereka geledah lah di situ. Ada Bang Ilham, ada Bang Adi, terus ada teman-temannya, ada berempat. Nah, tapi posisi kamar Bu Nina kan tadi 509. Anjir. Men. Apa lagi Bang? Tar. Sampai akhirnya mereka geledah tuh karena udah saking baunya. Ternyata benar pas lagi mereka datengin itu bau semua sekoridor. Nah, bayangin tuh bau kayak kita udah pernah jaga karsa kan? Iya. Itu baunya udah sama. Lu bayangin tuh. Itu kita waktu ke jaga karsa itu kan udah berapa hari setelah kejadian ya? Iya. Baru 3 hari.
Baru 3 hari. Iya bang, baru 5 hari Iya, 4 hari maksudnya ya. tuh mayatnya pun udah nggak ada gitu loh, tapi baunya masih ada. Nah, iya. TKP udah dibersihin kan. Iya, udah. Wah, Tapi anjir. bauannya itu tuh beda ya, bau. Bau bangkainya, bau apa ya? Bangkai manusia tuh beda banget ya. Kayak lu mau masuk aja muka lu tuh kayak didorong gitu. Iya. Aduh jangan gitu loh. Nah itu bau itulah yang mereka rasain. Tapi karena di sebelah Bu Nina ini ternyata emang kamarnya kosong 508. Mereka buka lah dari situ. Iya. Karena ternyata Bu Nina ini nggak bisa dibuka pintunya. Iya. Akhirnya mereka masuk loh situ. Panggil ini dulu, ini kunci dan sebagainya gitu. Udah buka dari situ. Kan kalau dari apartemen itu ada bagian kaca yang arah ke balkon. Mereka ngintip dari situ bang. Dan ternyata Bu Nina itu dalam kondisi udah meninggal. Kondisinya itu setengah kakinya ada di dalam kamar mandi, yang ininya nih sampai kepala ada di luar kamar mandi. Lagi megang meja yang ada di sebelah pintu kamar mandi. Diperkirakan emang dia kayaknya jatuh, mungkin gak kuat karena dia sakit. Udah jatuh posisinya gini. Jadi ini semua nempel ke lantai. Nah, udah tuh baru dibobrok lah tuh di kamar 509 punya dia. Bobrok udah hasil buka, wah udah tuh boom. Nyemas banget tuh baunya udah. Mereka masuk semua, jangan ada yang diselip sebagainya gitu. Lapor polisi, langsung lapor polisi forensik, masuk semua. Nah, Bu Nina itu keadaannya tiduran di lantai itu yang setengah tadi gue bilang penuh sama cairan lengket yang ada di badannya. Jadi kalau di diri kita itu mungkin pas lagi kita udah meninggal ya nggak tahu lah ya, itu ada Pembusukan. Iya, pembusukan. Jadi ada minyak cairan itu warna kuning gitu bang, yang bikin lengket dia. Nah, pas lagi, wah ini sih gila sih, ini. Jadi pas lagi ditarik nih Bu Nina buat diangkat kamar jenazah, itu mereka tuh yang forensik dan sebagainya lah, gue nggak tahu siapa yang angkat. Pas narik, krek, itu tuh kulitnya nempel di situ di lantai. Nah ternyata bang, pas lagi lengket itu polisi dan forensik dan sebagainya tuh cepet-cepet gitu karena mungkin gak kuat baunya ya. Nah disuruh lah nih Bang Ilham, Bang siapa tadi tuh, Bang Adi yang bersihin itu. Ada 4 orang yang bersihin. Mereka kan pas nih posisi kamar mandi. Nah itu pas lagi kamar mandi mereka nemuin setengah telinganya Bu Nina yang gak ke bawah. Soalnya lengketan itu tadi. Nah setengah itu terus sama karena kaki dia udah begini, udah nekik gitu, jari-jarinya ini yang ketinggalan. Jari-jari apa sih kakinya? Iya, ujung-ujungnya tuh masih ketinggalan. Dalam kamar mandi itu kan. Iya. Bang Ilham ngambil kape buat lilin kulitnya bang. Itu sisa kulit tuh masih. Udah seharian bang mereka beresin itu tuh. Udah clear semua area. Itu dikumpulin tuh yang sisa-sisa kulit tadi, ditaruh tisu sama mereka, dikasih lah ke polisi. Dah tuh kelar kan. Nah semenjak kejadian itu baunya bau jenazahnya Bu Nina ini nggak bisa hilang dari koridor itu. Nah udah setelah itu dari kepergiannya Bu Nina mereka mikir terus siapa yang ngasih makanan 3 hari yang lalu, yang ada singkong ini dan sebagainya. Kalau diurutin ternyata kata polisi Bu Nina ini udah meninggal 2 minggu tuh. Mereka bingung itu siapa yang ngasih makanan, mana dari tanah semua lagi, singkong, ubi, kacang. Mereka langsung, wah ya anjir gimana nih, cek langsung engineering gitu kan, teknisi. Mereka ke ruang CCTV. Oh iya kan bisa jelasin dia. Bener emang, supirnya tuh nganterin, supirnya tuh juga kayak mungkin ke hipno juga ya bang ya, nggak tahu. Jadi dia bukain pintu buat Bu Nina, jadi kayak ada supirnya ngebukain pintu. Terus si Bang Ilham yang mana ya? Tapi si sosok Bu Nina ini kelihatan dari sisi enggak. Jadi di CCTV tuh di mereka yang kasih makanan, mereka makan, itu piringnya hilang semua bang. Tapi mereka gini kelihatan dari Jadi CCTV. seneng banget ya. Terus si Bang Adi yang ngetepin itu, iya itu ditepin ting naik. Itu semua tuh kejadian, dan itu kejadian sebenarnya masih panjang banget ini dari Bu Nina. Jadi setelah itu kejadiannya banyak banget dialamin sama yang di apartemen itu. Kejadian horornya tuh banyak banget. Kayak setiap malam kan kita kalau misalnya punya apartemen pasti pribadi dong, privacy kita ya. Nah ada orang di sebelahnya Bu Nina, kamar 508 diisi sama orang luar. Sama orang luar. Terus setiap malam itu
dia digedor-gedor, tapi gedor-gedor duduk Dari depan kamar itu. Iya, dari depan kamar. Pas lagi dia samperin nggak ada orang. Finally-nya pas banget mereka mungkin lagi ini banget ya, lagi party banget ya. Diketok lah nih. Dibuka, itu pas banget depannya itu sosoknya Bu Nina. Tapi itu orang nggak tahu kan? Tapi dia kan nggak tahu, emang nggak tahu. Nah, akhirnya ini ngomong, jangan berisik kalau di sini. Pas lagi dia mau ngomong, langsung masuk ke kamar 509. Itu di hadapannya dia tuh. Akhirnya ngomong lah sama yang di bawah nih, yang lobby lah, yang security lah, ngasih tahu. Tapi security sama yang Bang Ilham ini nggak mau ngasih tahu, ya nggak usah dikasih tahu, biarin aja gitu kan. Karena kan sifatnya Mbak Jessica ini penyewa, bukan pemilik. Ya udah, akhirnya Mbak Jessica nggak lama di situ, gangguan terus ke Bu Ira, ke Pak Indra, ke yang di situ-situ. Setiap koridor 5 kamarnya itu kan luas ya, banyak, itu diketokin tiap hari. Setiap jam 4 itu ada kegiatannya Bu almarhum. 4 subuh. Iya, yang buka pintu jedar, yang buang sampah dar, terus habis itu tangga ke bawah. Lantai 5, 1, 2, 3, 4, 5, ting 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 ting, ketutup lagi. Wah, itu horornya bisa 2 bulan, 1 sampai 2 bulan yang mereka rasain di situ. Jadi malah meneror semua tetangga. Iya, padahal tubuhnya tuh baik. Ya udah sampai akhirnya semuanya udah berjalan. Ternyata masih ada gangguannya. Itu di kamar itu. Jadi kayak suka ribut kamarnya, terus habis itu nyala sendirian dan sebagainya. Berarti ada aktivitas ya di kamar. Bu Nina kan suka masak steak. Jadi ada di mana? Gitu. Kayak orang manggang. Iya. Dan bau, katanya sih bau masakannya itu tiap hari tuh ada, Bang. Itu geledah lagi lah sama si Bang Ilham, Bang ini dan sebagainya, sama Pak Ustadz. Apa sih gitu? Kenapa sih? Ternyata Bang, itu di kamar mandi ada sisa kulit sedikit banget yang tinggal. Mungkin saking baunya kali ya waktu itu, jadi mereka juga bukan curhat. Bersihnya nggak terlalu bersih berarti. Iya, sisa kulitnya itu sisa kulit ini nih, apa? Kelingking. Yang kulit kelingking yang paling kecil tuh. Jadi kayak ada segininya nih. Itu doang. Tapi setelah habis ke kejadian itu anaknya nggak pernah ada yang masuk ke dalam ya? Nggak berani Bang. Nggak ada itu akhirnya sampai detik ini ya. Tapi kalau kata teman gue nih, ya next ya, pokoknya kalau kata Bang Ilham ini udah direnov sih kamarnya. 3 hari doang dipakein polis line, habis itu udah, karena kan ini keep si hotel ya gitu. Udah sampai akhirnya meninggalnya itu udah ini semua. Mereka bawa itu Bang yang kecil itu. Kata Pak Ustadz, bawa aja. Kita bawa, kita taruh di makamnya Bu Nina. Makamnya Bu Nina ini tuh di bawah, ditaruh lah di samping tanahnya. Tanahnya digali dikit, ditaruh di situ. Dan di situ udah nggak ada gangguan. Gila sih itu. Makanya tadi gue sempet kaget tau mati deh. Gue udah nanya dah. Bisa pas gitu ya. Iya anjir gue. Itu merinding banget tuh ceritanya. Nah, gantian lah. Gue masih nggak kebayang bau sebelum sih. Iya kan. iya baunya sih. Aduh. Itu Ya makanya kita nanti kalau mati gimana ya Bang, ya semoga dijauhkan dengan yang kayak gitulah. Amin. Udah meninggal lagi bobo aja udah lah gitu. Kalau lagi sholat langsung surga. Amin. Bang Riz gimana? Kalau ini dong. Nah, Hotelnya nih. Katanya uji nyali. Uji nyali. gue lebih kepada gue nyari masalah sebenarnya. Iya. Nyari sesuatu yang menurut gue nggak perlu juga. Yaitu waktu itu ada sebuah pemakaman sakral gitulah di daerah Kediri. Nah, itu tanpa gue nggak sengaja nih, karena yang ngasih tahu itu supir online. Oke. Mobil yang gue sewa. Oke. Katanya di hotel yang gue nginep ini sama Deden itu ada kejadian tragedi yang sangat viral karena sadis di hotel ini. Nah, pas banget hotel kamar yang dimaksud itu sebenarnya udah nggak ada tuh. Iya. Maksudnya nomornya udah diganti. Oke, iya. Karena nomor yang dimaksud kan gue cari di berita nih, gue penasaran. Kamarnya kan disebutin tuh kamar 4 sekian ya kan. Nah, kok nggak ada nih kamar nomor itu. Gue cari kan keliling tuh, jadi itu hotelnya lumayan
bisa dibilang kalau gue gambarin hotelnya dulu, yaitu hotel bisa dibilang bangunan kuno gitu. Jadi dia lebih kepada seni bangunannya klasik gitu loh. Dia yang tingkat gitu, yang hotelnya nggak kelihatan kayak hotel, jadi kayak kelihatan kayak losmen gitu. Tapi bagus, rapi, bersih. Gue akhirnya punya ide nih sama Didi pada waktu itu kan. Nanti tujuan gue bermaksud gue mau gue kontenin, gue rekam selama gue tidur di situ. Ya tujuan gue bukan cari-cari sensasi, tapi edukasi bahwa tempat-tempat yang pernah dijadikan tempat tragedi seperti itu ya bukan berarti harus selamanya gitu loh ya. Pas delala ada housekeeping nih, Ra. Ya. Sama nih, dia yang waktu itu kalau nggak salah lagi rapi-rapi kasur. Mbak-mbak nih perempuan. Saya masih Ilham. Enggak, udah pindah ke situ. Pak Adi jadi. Nah, gue tanya Mbak, maaf nih Mbak, bukan bermaksud apa-apa. Kan waktu itu berapa tahun yang lalu, kan pernah ada kejadian itu. Tapi beritanya ada ya? Ada di koran, ada nih, lihat nih. Di koran. Iya, dimasuk ke koran, ke media online. Nah, di kamar itu tapi nomornya yang diganti, nomornya urutannya dibedain. Jadi mungkin yang tadi 15, 16, 17 dari kiri ke kanan, jadi ini kanan ke kiri gitu loh. Gue dikasih tahu itu kamarnya. Nah, gue nyewa itu kan di lantai 2, jadi kayak ini kamar yang gue sewa, di atasnya, yang di bawahnya ini ternyata pas banget di bawahnya kamarnya. Nah, akhirnya gue sama resepsionis balik lagi ke resepsionis untuk buka satu kamar lagi. Saking niatnya, karena gini Ra, di media online itu, di kanal berita kan dari jelas tuh kamarnya, kemudian maaf ya, ceceran merah-merahnya itu sampai berlumuran di kasur sama di lantai bawah. Enggak kasusnya itu bundir atau dihabisi oleh pelanggannya. Pelanggannya dihabisi oleh pelanggannya. Jadi si perempuan ini apa sebenarnya? Dia profesinya pekerja seks komersial. Jadi dia memang stay di situ untuk mencari pelanggan tuh. Gue samain sama gambar yang ada di media sosial. Posisi kamarnya, posisi letak kasurnya, buffet yang di samping kasur itu sama persis. Kok bisa? Hadap-hadapnya. Minta buka ini dulu, cek kamar dulu. Kan bukan cek, gue pas masuk, gue samain itu pas masuk. Jadi nggak ada yang berubah. Itu gue makin tertantang kan. Harus nih. Iya, gue harus tidur nih kan gitu kan, harus dingin. Harus nih. Tibalah, singkat cerita ya, udah malam nih, udah di set nih sama Bang Didin, dari kamera gue taruh dekat kamar mandi dan sebagainya. Waktu itu gue langsung tidur itu jam 10-an setelah gue ngonten kan, baru balik. Gimana? Suasana pas lu ya. Lu tau nggak, Kediri di hotel yang hotelnya klasik lama, lu tau lah, penerangan jarang kan? Sama kan Redup gitu. Di daerah-daerah tuh kayak begitu. Penerangannya kurang. Nih, lu kalau masuk ke dalam, jadi gini, kayak lobbynya tuh di tengah nih. Lobby di tengah. Jadi ntar lu kalau mau masuk ke hotelnya lu ke kiri kanan gitu. Tangga. Enggak, dia bisa gitu. jadi letter U gitu. Terus tingkat, terus ntar ada jalur lagi gitu loh. Serem ya. Tiba jam 10 malam tuh gue mau tidur tuh. Jam 10 apa jam 11-an lah ya, setelah gue ngonten, setelah ini. Jadi gue dari atas nih ke kamar yang gue sewa pertama, Bang, gue cabut dulu, di set nih alatnya, di set semua set. Gue seperti biasa, gue duduk-duduk aja, terus gue nyalain kamera itu pas gue bener-bener mau tidur. Pas bener-bener mau tidur sekitar jam mungkin 1:30-an lah, atau jam 12-an. Jadi dari jam 10 itu gue belum tidur. Sekitar 1:30-an nih udah mulai mau merem-merem lah ya, mau ngantuk-ngantuk. 1:10 mantep, gue nyalain tuh kamera handphone. Tapi satu sisi ya. Dan itu kamarnya dalam kondisi bisa dibilang yang nyala tuh yang lampu di tengah, yang namanya tidur, tapi dalam kondisi memang kita tahu kamar itu adalah kamar bekas kejadian. Ya. Lu nggak mungkin bisa langsung cepet tidur kan ya? Iya sih. Ya kan? Bohong banget kalau lu cuek aja, walaupun feeling aja. Iya kan, seberani-beraninya lu ya. Pikiran udah kemana-mana tuh. Pasti pikiran kemana-mana. Cuma kan karena lu tahu sendiri, gue kan memang kerjaan kita kan konten begitu ya. Memang agak lumayan biasa aja. Cuma tapi tetap aja kepikiran kan. Kok sama persis gitu kan? Dari lampunya apanya, gue tidur gini merem. Sambil gue sedikit-sedikit ngomong ke kamera. Tapi pada saat itu gue cut karena gue ngomongnya ngelantur. Jadi nggak gue tampilin di video. Jadi kayak gue langsung tidur aja. Selagi lir tidur, kok gue kayak merasa, lu pernah dengar gak sih kalau ada pintu kebuka gitu? Pintu yang udah nutup gini. Kayak pintu yang udah nutup terus dia kebuka.
kedikit tuh, gue langsung nengok gini. Itu kan belakang kamera kan, jadi posisinya mojok bro. Jadi kayak misalnya kasur nih ya, ini gue kasih tahu. Kamera tuh di sini. Nah kamar mandi tuh posisinya di sini. Oke. Jadi gue kalau mau ke kamar mandi lewatin kamera ini dulu kan. Oh angin. Gue langsung gitu, gue nggak turun, nggak beranjak, angin. Jadi yang nyopotin itu angin, gitu ya. Jadi sembilir-sembilir tidur ayam tau nggak? Tidur ayam, pas tidur ayam, gue entah kenapa pas tidur ayam gue kayak mau kencing. Kayak kan kalau lu tidur kayak ih, kencing nih jadi digeden-gedenin kan. Wah masih kencing, mau kencing nih, masih tinggal sedikit, gue kencing tuh kamar. Tapi dalam kondisi gue kayak mau sadar-sadar mau tidur. Jadi bangunnya tuh ngambang, ngerti nggak? Bangunnya ngambang. Pas gue buka pintu setelah gue pipis, gue merasa emang gue kayak pipis gitu, gue buka pintu set, gue ngeliat ada orang pakai topi berdiri, berdiri, pakai topi pas di depan pintu. Berarti itu mana kamar mandi? Bukan, pintu masuk. Oh, pintu masuk. Orang cowok berdiri, pakai jaket ya, pakai topi, loncat boy. Loncat. Iya loncat ke kasur gue, anjir, masuk nyacak gini. Cuk. Oh, dia Si perempuan itu bawa sajam. bawa sajam. Dia loncat langsung. Cak. Itu gua ngeliat itu kayak security itu lu dari dia keluar. Tapi gua nggak liat mukanya. Gua kan bengong ya. Yang gua tadi dari keluar kamar mandi ngeliat itu kayak gua nge-freeze tuh nggak nge-freeze. Lu kayak ada di situasi itu ya? Iya kan gua bilang gua antara gua nih mimpi apa? Kan gua kencing gitu, gua mau kencing gitu. Jadi situasi itu gua langsung nge-freeze, langsung gua sadar gini, ini gua mimpi nih. Baru tuh gue liat ada kayak siluet perempuan. Gue langsung di situ nyadar, ini gue mimpi nih. Gue langsung baca istighfar tuh di situ. Gue inget doa, astagfirullahaladzim. Gue baca ayat kursi kan, ngaco ayat kursi. Alhamdulillah ya kursi sama mati. Langsung ke situ, langsung ke ayat kursinya, nggak yang dari awalnya. Baca. Gue kebangun, gue ternyata mimpi beneran. Bangun, posisi lu pasti tidur berarti? Itu kamera udah jatuh. Pas gue bangun, dalam kondisi ramang-ramang, itu jam 2:30. Berarti kan gue tidur baru berapa jam kan? Iya. Baru 2 jaman. Baru 2 jaman tidur kan? Nah itu kamera jatuh, gue lagi nih. Oh, berarti gue mimpi. Pas gue tahu kejadian itu, gue nggak bisa tidur bro. Setengah 3 itu? Kedidin lah gue ke atas tuh. Bang Din, gue mimpi Bang Din. Kayaknya gue nggak tidur lagi di bawah deh. Nah, si Didin itu pas sekitar jam 2 atau 2:30 dia turun ke bawah. Ceritanya mau ngeliat gue nih. Mau ngeliat gue. Tapi pas dia mau turun ke bawah, katanya dia ngeliat di dalam. Pas kan jadi gini, turun tangga ini kan kamar bawahnya ya. Ini kan kamar atas, ini kamar bawahnya kan. Kalau itu turun tangga gini ke bawah, gini kan. Nah, pas dia mau turun tangga sekitar jam 1:30 itu, mungkin gue udah lalap tidur kali dalam posisi mimpi itu. Itu kata sendiri dengan suara jeritan. Balik lagi ke atas sih nggak jadi turun. Jeritan di kamar itu? Di kamar gua. Anjir, berarti visualnya lu dapat semua dua-duanya ya? Gua mimpi dapet, Bang Din nyatanya dapet. Iya, pas lagi di ini kali ya. Nggak ngerti gua. Tapi memang mimpi itu antara nyata nggak nyata ya, Rak. Walaupun cuma sebentar, tapi seolah-olah ngabarin bagaimana si perempuan itu dihabisin. Itu Anjir. yang gua rasain. Dapat semua visual ya. Dan sebenarnya kamar itu dijual nggak sih, masih hotel? Masih kok. Masih kebuka. Masih disewain. Oh iya, makanya kan dia Kan gua tidur situ. Kan masih. nambah lagi. Berarti pengunjung lain yang tidur di situ ngerasain juga nggak ya? Ya nggak tahu juga itu ya. Gua nggak mau sebutin angkanya ya. Jelas nomornya diganti urutannya. Gitu. Dan yang paling seremnya ya itu gua seolah-olah gua kayak nggak tidur tapi di kamera. Iya. Kecoa terbang. Terbang anjir. Oh, bentar lagi kesini nih. Soalnya ada orang di sini. Men, jangan men. No, dia lagi Ancang deh. ancang-ancang. Ya. Jadi istilahnya antara tidur enggaknya gua nggak tahu ya. Oke. Berarti lengkap tuh cerita horor hotel dari kita bertiga. Nah, buat kalian ini close aja kali ya. Close aja nih karena Ya, kita sudah nggak udah 10 10 lagi. menit. ada kesimpulan juga, kalau yang menyimpulin silahkan ya. Atau mau ada yang punya cerita hotel pasnya nih. Kalian bisa banget bagi ceritanya di sini. Gimana anjir? Nanti kalau misalkan Anjay. video kita udah jadi. Oke. Ada kalian Kita ada segmen juga ya kita. Oh iya ada polling Ya, juga. ya. Kita
itu melipir ke rumahnya narasumber. Penutur kisah. Narasumber. Kita melipir ke sana, nanti cerita di sana. Terus buat kalian yang mau juga kirim nih, apanya yang dikirim? Cerita kalian yang mau dikirim, langsung aja kirim ke suarakisah@gmail.com atau kemana bang? Suara kisah kalian. @gmail.com. Ntar gue edit. Kemana lagi bang? Atau kalian boleh juga DM ke Instagram kami di suarakisah_id. Dan juga di mana Bang Riz? Dan juga bisa mampir ke TikTok di TikTok. Iya, ke TikTok di @suarakisah. Nggak pakai, weh. Kalau TikTok cuma Suara kisah. Oh iya. Suara.kisah. Bisa mampir di @suara.kisah. Ya. dan ya. Iya, Kita tuh ada never lah. Nanti linknya kita kalau deskripsi ya. Jadi gue ngeri kita mulai terbang. Kita pamit aja. Gua Pepep. Gue Bang Riz. Pamit. Ciao. Ciao.